terkait 5 urusan paling mendasar tadi, ya. Ada pendidikan, kesehatan, terus keamanan. Kegiatan orientasi legislatif yang berlangsung di ruang pertemuan Emersia Hotel masuki hari kedua pada Selasa 10 September 2024. 50 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah telah menunjukkan dominasi dalam forum diskusi orientasi legislatif. Dalam diskusi tersebut dibagi dalam 5 kelompok dan masing-masing kelompok berjumlah 10 orang anggota DPRD. Juru bicara kelompok 1 Octavia Apriani menjelaskan dalam kelompoknya membahas tentang dunia pendidikan di Lampung Tengah. Sedangkan Binti Lutfia dari kelompok 2 dalam diskusinya membahas tentang dunia kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan untuk kelompok 3 dengan juru bicaranya Nuria dalam diskusinya menyoroti tentang pekerjaan umum dan tata ruang dan perumahan rakyat yang menurut kelompoknya menjadi isu yang sangat luar biasa. Sementara kelompok 4 dalam diskusinya membahas tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sedangkan dalam bidang sosial merupakan topik pembahasan yang dilakukan oleh kelompok 5. Bagaimana perjalanan diskusi dan seperti apa hasil diskusi tersebut, serta arahan apa yang akan diberikan kepada masing-masing kelompok perihal hasil diskusinya. Bersama tim liputan Mitra TV, inilah laporan selengkapnya. Alokasinya berapa persen? Nah, yang penerima dari APBN itu kelompok siapa? Yang APBD itu siapa, Pak?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, kami perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Ibu Yulita, yang kedua Ibu Erna, yang ketiga Ibu Koma, yang keempat Ibu Lila, yang kelima Bapak Isa Ansori, yang keenam Bapak Tony Sasa, yang ketujuh saya sendiri Octavia, yang kedelapan Ibu Yuliana, yang kesembilan Edi Yunisa, dan yang ke-10 Bapak Fethi Antoni. Di sini kami membahas tentang pendidikan. Jadi terkait isu pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah, mungkin yang harus kita perhatikan ada beberapa poin. Yaitu yang pertama, keterbatasan infrastruktur pendidikan. Masih adanya kekurangan fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, kualitas dan ketersediaan tenaga pendidik. Kekurangan guru, terutama di mata pelajaran tertentu atau di sekolah-sekolah di daerah terpencil, juga tantangan dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Yang ketiga, kesenjangan pendidikan. Ketimpangan dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan yang mempengaruhi hasil belajar dan akses pendidikan yang adil. Yang keempat, tingkat putus sekolah. Tingginya angka putus sekolah di kalangan siswa dari keluarga kurang mampu yang dapat disebabkan oleh faktor ekonomi atau kebutuhan untuk bekerja. Yang kelima, relevansi kurikulum. Kurikulum yang mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan lokal atau perkembangan teknologi terbaru, serta perlu disesuaikan dengan konteks daerah. Yang keenam, fasilitas kesehatan dan gizi di sekolah. Masalah terkait kesehatan dan gizi siswa yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dengan optimal. Yang ketujuh, penggunaan teknologi. Tantangan dalam pemanfaatan teknologi pendidikan termasuk kurangnya perangkat dan konektivitas internet yang memadai di beberapa daerah. Yang kedelapan, program beasiswa dan bantuan pendidikan. Kebutuhan untuk meningkatkan akses dan keberlanjutan program beasiswa atau bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Menangani isu-isu ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperbaiki sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup siswa di Lampung Tengah. Demikian ini hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan maupun tanggapan dari teman-teman yang ada di sini, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri close ya, luar biasa. Mohon izin, saya Binti Lutfiah beserta dengan 9 anggota kelompok 2 terdiri dari Bapak Ilyas Hayani Muda, saya sendiri Binti Lutfiah, kemudian I Gusti Putu Yugo, Pande Putu Agustin, Ahmad Arli, Fian Febriano, Hanafiah Baroji, Pak Umar, dan juga Pak Ujang Mahmud akan menyampaikan hasil diskusi kami. Isu yang sangat hangat hari ini di Lampung Tengah terkait dunia kesehatan, yaitu BPJS, terutama BPJS PBI, yang dimana BPJS PBI di Lampung Tengah ini kuotanya sangat banyak sekali, dan tidak kami tutup-tutupi bahwa masyarakat penerima manfaat BPJS PBI ini betul menerima dan memegang kartunya, tapi pada saat akan digunakan di klinik atau di rumah sakit ternyata tidak aktif atau non aktif di akhir bulan. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa? Apakah memang tidak dibayarkan atau tumpang tindih data? Karena BPJS PBI ini seperti yang kita tahu sebagian ditanggung oleh APBN dan sebagiannya oleh APBD. Jadi ketimpangan data ini yang sehingga membingungkan kami ketika harus memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan BPJS PBI. Kemudian kalau untuk BPJS Mandiri sih so far nggak ada masalah lah, kecuali memang mereka yang tidak membayar sendiri. Kemudian
Yang selanjutnya terkait dengan izin mendirikan fasilitas kesehatan, Bapak. Jadi izin mendirikan Faskes seperti kita tahu belakangan ini di Lampung Tengah banyak sekali klinik utama maupun klinik yang lain itu banyak berdiri belakangan ini. Kenapa? Karena praktek mandiri bidan atau PMB hari ini dibatasi. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan praktek mandiri bidan, sehingga mereka mendirikan klinik-klinik untuk menampung bidan-bidan dan juga perawat-perawat yang hari ini tidak memiliki pekerjaan. Selain itu ada masalah juga, bidan-bidan yang memiliki praktek mandiri bidan itu menangani pasien-pasien kritis yang sehingga ini justru menjadi carut marut gitu Pak di Lampung Tengah ini. Ada klinik tapi mau pakai BPJS PBI tidak bisa, kemudian mau pakai dana pribadi juga keterbatasan, berobat ke bidan yang bukan faknya. Nah ini kira-kira isu-isu yang hari ini terjadi di Lampung Tengah. Mungkin itu saja, tidak usah banyak-banyak, dua saja yang penting clear gitu ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 10 anggota. Saya Maria selaku ketua, sekretaris Pak Kadir Joko, bendaharanya belum ada ini. Anggotanya ada Bapak Yulius, Pak Muslim, Jawa Nahari, Rizani, Pak Sukarman, Husnul, Huda, Bapak Mary, Mbak dan Ibu Kasih. Baik, kelompok 3 ini mendapat tugas untuk membahas mengenai pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat. Ini isu yang paling hebat di Lampung Tengah, Pak. Karena ada istilah yang mengatakan kalau lewat Lampung kok jalannya jelek, itulah Lampung Tengah. Jadi menjadi tantangan yang luar biasa. Kenapa hal itu terjadi, Pak? Menurut dari diskusi kami, penyebab kenapa Lampung Tengah jalannya porak-poranda, pertama adalah kurangnya anggaran, Pak. Baik provinsi maupun kabupaten ini minim sekali kurangnya anggaran untuk pembangunan. Dan adanya pengalihan kemarin tahun 2023, adanya pengalihan anggaran, Pak, itu ke melalui PNK 212. Yang kedua adalah adanya overkapasitas. Jadi begini Pak, di Lampung Tengah ini ada penghasil industri pertanian, ada jagung, ada singkong. Nah, kapasitas pengangkutan ini tidak diimbangi oleh kualitas pembangunan jalan. Nah, ini PR kita Pak. Jadi Lampung Tengah luar biasa Pak PR masalah jalan. Yang kedua juga, luas wilayah Lampung Tengah itu tidak diimbangi oleh jumlah anggaran yang ada. Intinya masalah kerjaan umum Lampung Tengah jalan itu khususnya ada itu Pak masalahnya. Masalah perumahan rakyat di Lampung Tengah ini belum tertata Pak. Antara itu industri, antara itu perumahan, itu masih belum ada penataan. Dan kawan-kawan yang dari DPR ini sudah coba kerja, cuma mungkin harus lebih tegas untuk mempraktikkan itunya. Dan banyaknya alih fungsi dari lahan yang tadinya pertanian menjadi pabrik-pabrik di Lampung Tengah. Itu Pak permasalahan isu terbesar di Lampung Tengah. Dan menurut kami solusinya adalah kita akan mendongkrak peningkatan PAD dan juga penambahan anggaran dari pusat untuk membantu Lampung Tengah. Ini harus kita juga mengharapkan di Lampung Tengah adanya pemekaran Pak secepatnya dan juga tata ruang yang lebih tertata. Saya rasa itu permasalahan isu dari kelompok 3. Bagi kawan-kawan yang ingin mempertanyakan, silahkan. Silahkan monggo. Indonesia Saputra, ketika Najamuddin, keempat Haji Indrajaya, kelima Hanafi, keenam Wayang Dame, 7 Agus Triyono, 8 Riki Hendra Saputra, 9 Purheri, 10 Prasetyo. Di sini kelompok 4 membahas tentang diskusi tokoh tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Di sini hasil pembahasan kami yang update ada di masyarakat, yaitu tentang ketentraman umum atau tentang ketentraman masyarakat, yaitu tentang kurangnya personil pihak keamanan yang membuat masyarakat kurang terlindungi. Contoh di
di Kabupaten kami Lampung Tengah ada 28 kecamatan. Itu cuman ada 19 polsek. Yang anggotanya setiap polsek itu cuma ada 18 orang. Menaungi minimal satu polsek pun menaungi minimal 2-3 kecamatan. Ada yang 2 kecamatan, ada yang 3 kecamatan. Di situ menurut kami kurang idealnya aparat penegak hukum yang seharusnya 1 personil minimal bisa mengayomi atau mewakili sekitar 300 orang, yaitu di sini sangat kurang, dan kurangnya berkeadilan aparat penegak hukum terhadap masyarakat. Mungkin ada masalah-masalah di masyarakat yang timpang, yaitu hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan selanjutnya tentang ketertiban umum, tentang kurangnya disiplin masyarakat. Kurangnya disiplin masyarakat ini mungkin karena penegak hukum untuk menegakkan hukum, peraturan hukum di masyarakat kurang, sehingga masyarakat ini sangat jenuh untuk saling melindungi, mulai dari diri sendiri, lingkungan, masyarakat, sehingga ketika penghuni lingkungan ini sangat kurang karena adanya perlindungan yang kurang dari penegak hukum. Yang selanjutnya perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat ini kami membahas tentang dalam hak-hak sebagai masyarakat, adanya perlindungan hukum yang tidak sesuai dan tidak diharapkan masyarakat. Mungkin di situ tentang banyak sekali perlindungan hukum yang dirasa masyarakat ini timpang. Mungkin contoh kecilnya saja, ada masyarakat yang terangkut masalah mungkin contoh maling aja, yang kira-kira maling kecil-kecilan dihukum begitu berat, akan tetapi ada aparat atau penegak hukum atau oknum yang punya masalah berat dihukum ringan atau dibebaskan. Mungkin dari kelompok 4 itu, atau dari kawan-kawan yang akan menambahkan, silakan. Sementara cukup, kalau nanti ada pembahasan atau ditanyakan kelompok 1 sampai 4 kami sangat siap sekali. Pak Zainul, ya, ada Mas Suken, ada Mas Benny, ada Udin, ada Mampir, ada Mas Wahyu, ada Mas Iqbal, sama ada Mas Pur. Jadi kita ada 9. Oh, 1 masih keluar ya. Pak Nadia mungkin sama ini. Jadi kita akan membahas sedikit perkara masalah sosial temanya. Terlebih kita perdalam di bidang PKH. PKH itu program keluarga harapan. Jadi saat ini memang secara alur untuk program keluarga harapan yang ada di Lampung Tengah memang masih ada sedikit permasalahan yang saat ini sedang dilakukan proses verifikasi dan aktualisasi untuk pendataan. Data kita ada DPKS saat ini, jadi PKH itu harus masuk dulu dalam data DPKS namanya Pak. DPKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Kita saat ini ada lebih dari 900.000 data DPKS ada di Lampung Tengah. Artinya apa? Berarti masyarakat miskin kita cukup tinggi kalau kayak gitu, karena sangat banyak, 900.000 lebih. Kita sekarang hampir 1,5 juta jiwa, sedangkan 900.000 lebih masuk dalam DPKS. Artinya lebih dari 50% masyarakat DPKS kita berarti di bawah garis kemiskinan. Nah, yang jadi permasalahan sebenarnya data DPKS yang begitu banyak, kalau menurut survei kita di statistik itu hanya 10,5% yang masuk ke dalam garis kemiskinan atau sekitar 130 ribuan. Nah, ini yang menjadi permasalahan adalah ketika keluarga penerima manfaat dari PKH tersebut itu sudah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Ketika sudah ada kenaikan taraf kehidupan, sudah layak artinya, sudah tidak layak lagi disebut miskin, ini tetap mendapatkan program bantuan sosial. Nah, ini yang menjadi masalah di tempat kita itu. Tadi hasil kesepakatan di diskusi memang hampir semua merata. Masalahnya satu, itu
ketika adanya masalah KKN, adanya masalah nepotisme, kalau keluarga kepala desa, keluarga pendamping desa, itu rata-rata mendapatkan. Karena memang program bantuan ini tidak hanya di masalah PKH, tetapi juga berimbas di masalah kayak PBI, penyebab bantuan iuran ke PBJ. Itu juga berpengaruh karena wajib masyarakat terkait ini. Sementara memang yang betul-betul harus mendapatkan bantuan sosial tidak mendapat ini banyak. Artinya tidak tepat sasaran, bantuan sosial ini masih banyak ditemukan di tiap desa-desa. Kita sebagai anggota dewan mempunyai salah satu fungsi, yaitu fungsi pengawasan. Ini yang akan kita tidak lanjuti, memastikan bahwa fungsi pengawasan kita di bawah harus tersalurkan. Kita wajib mengawasi bahwa bantuan sosial itu harus tepat sasaran. Dengan apa? Kita melakukan aktualisasi dan verifikasi data kembali. Mungkin itu sementara dari kami, dari grup kelompok 5, dari grup Asoy Gebo. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih terus. Kami berharap bahwa program-program ini nanti akan Bapak Ibu bawa bahas di ruang-ruang formal yang ada di DPRD Kabupaten Tengah. Saya kira itu mungkin Bapak Ibu sekalian materi yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf jika penyampaian kurang berkenan, dan saya dan Mbak Kurnia yang memandu acara ini, memfasilitasi hari ini, sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kira itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitator kita Bapak Yohanes SIP MSI. Saya selaku moderator mohon izin untuk istirahat juga, dan kita akan kembali lagi jam 11. Terima kasih. Pak Tony, boleh jelaskan Pak, hari ini di hari kedua masa orientasi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dengan materi apa Pak? Oke, hari ini kemarin kita ke wawasan Nusantara, yang kedua hari ini juga bagus tentang banyak kegiatan sosial pemerintah dan sebagainya. Pematerinya bagus, pematerinya luar biasa. Kami mendapat wawasan, mendapat ilmu banyak, tapi memang waktunya kita terlalu cepat. Mungkin karena banyak yang dibahas dan kelompok diskusinya juga kurang waktunya. Banyak sekali yang mau kita tanya-tanya, tapi memang waktunya kurang tepat. Baik, terkait materinya Pak, sistem pemerintahan Indonesia Pak, bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait sistem pemerintahan Indonesia yang ada di negara kita sekarang dan implementasinya di Kabupaten Lampung Tengah khususnya Pak? Oh, sistem pemerintahan kita menurut saya sudah bagus, sudah cocok sekali, walaupun cara pandang kami juga ada yang berbeda. Contoh tadi ada di modul Bapak tadi bentuk negara tadi saya masih bertanya tentang Korea Utara. Contoh Korea Utara itu pakai bentuk negara mana sih dan lain-lain. Tapi yang jelas pematerinya bagus, pematerinya luar biasa menurut saya. Terakhir Pak, untuk harapannya Pak, untuk harapan Bapak dan teman-teman anggota DPRD yang lain Pak? Iya, harapannya dengan pemateri-pemateri yang bagus kita mendapat ilmu bisa kita sampaikan, bisa kita tularkan, bisa infokan ke masyarakat banyak. Di tengah-tengah kita fasilitator kita Ibu Bonita SEMM. Beliau lahir di Tanjung Karang 31 Desember 1967. Sekarang jabatan beliau adalah Widya Iswara, ahli utama di BPSDMD Provinsi Lampung. Sebelumnya beliau juga pernah menjadi asesor penyuluh anti korupsi di KPK, kemudian Kasubag Keuangan pada Badan Diklat Provinsi Lampung, Kasih Monitoring dan Evaluasi Dinas Promosi Provinsi Lampung, Kasih Perencanaan, dan masih banyak lagi pengalaman yang pernah beliau duduki. Tanpa perlu berlama-lama lagi, maka saya persilakan Ibu Bonita SEMM. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tapi pun ya, alhamdulillah saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dari
DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Selamat ya, sudah dilantik dan siap menjalankan tugas selama 5 tahun ke depan. Ya mungkin ada yang sudah beberapa kali gitu ya Bapak Ibu ya, dan ada juga yang pertama ya. Jadi nanti mungkin yang baru bisa sambil belajar lah dengan yang lama ya, yang lama juga memberi pengalaman-pengalamannya ya supaya bisa menjalankan tugas dengan baik. Nah, hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang penguatan dan penegakan perundang-undangan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu mohon maaf saya bukan terlebih tahu gitu ya. Jadi kita sama-sama sharing aja ya. Nanti ketika misalnya ada pendapat saya yang tidak pas ya kita diskusikan ya. Kelebihannya saya sudah baca duluan itu modul gitu kan. Kalau Bapak Ibu baru dapat ini ya, jadi itu aja kelebihan saya sudah duluan dan saya sudah tahu isinya. Tapi nanti ketika misalnya ada pendapat yang lain ya apa-apa kita diskusikan aja ya Bapak Ibu ya. Ya itu tadi biodata saya bertugas di BPSDM Provinsi Lampung. Tadi yang pertama Pak Kepala Badan ya. Nah itu Kepala Badan kami di BPSDM Provinsi, kantornya di Haji Tengah. Bundaran itu sangat dikit ya. Di Timur tepatnya ya. Sehari-hari saya bertugas sebagai media suara. Nah di mana media suara itu tugasnya adalah dijatik untuk dijadikan PNS ya. Kemudian ada juga dari calon PNS. Kalau dulu namanya pejabat, tapi sekarang sudah ada nama laksa ya, seperti itu Bapak Ibu. Tentang saya, sekali lagi hari ini kita berbicara tentang bagaimana menegakkan dan menguatkan gitu ya dari sisi kita individu ya. Jadi bagaimana caranya supaya dari diri kita sendiri dulu ya, untuk menegakkan dan menegakkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Kemudian ini saya kasih judul ya, selain dari judulnya tadi ini ada katanya DPRD keren berintegritas ya, semoga kita menjadi yang keren tadi ya. Bukan hanya DPRD tapi semua ya, ASN, pejabat negara, penyelenggara negara harusnya keren. Nah kenapa kerennya? Karena berintegritas. Dan tadi ya, integritas sudah tidak asing lagi, kita sering mendengarnya ya. Tetapi tadi ya, apapun itu, kewan itu mudah, tapi ketika prakteknya kembali ke komitmen kita, ya niat kita ya, ingin menjadi yang lebih baik seperti itu ya. Nah, sekali lagi saya bukannya dari yang Ibu ya, kita sering aja ya, mudah-mudahan tadi tujuan akhir ya di dalam pembelajaran kita pakai ini supaya kita memiliki nilai-nilai integritas tadi. Ya lanjut, nanti saya tidak menyediakan waktu khusus untuk tanya jawab, jadi silakan aja ketika saya menyampaikan suatu kasus kalau ada yang ditanyakan saja. Ya, kita lihat di situ mungkin modul sudah bisa terbuat ya. Saya resume dari modul ini dan mungkin ada penambahan dari sumber-sumber lain yang berkaitan ya dengan tema pengendalian integritas. Jadi di sini materi kita membahas bagaimana menginternalisasi integritas diri. Ya, artinya menginternalisasi itu memasukkan dan menyadarkan diri kita tentang pentingnya integritas tadi. Ya. Nah dalam rangka apa? Ya, integritas tadi sebagai kita tugas fungsi ya pejabat negara, penyelenggara negara untuk menyelenggarakan pemerintahan untuk menuju apa istilahnya good governance, pemerintahan yang baik. Dan tentunya harus setiap individu harus memiliki nilai-nilai integritas tadi. Ya.
kemudian manfaatnya dari materi ini saya dan khususnya memfasilitasi Bapak Ibu ya untuk saling mengenal ya, kemudian bagaimana kita belajar ya, memahami dari integritas tadi ya, dari sebagai fasilitator. Artinya ketika Bapak Ibu ada satu yang lebih paham ya, saya memfasilitasi supaya tersebut ada diskusi seperti itu ya. Kompetensi dasar ya, maksudnya ketika kita mempelajari atau membaca tentang sesuatu ya, kompetensi apa yang kita diharapkan. Nah di sini dikatakan nantinya setelah kita mengikuti ya materi ini, peserta mampu memahami dari segala ya, internalisasi dari memahami dan menjiwai ya nilai-nilai integritas itu dalam diri kita masing-masing. Yang terkait integritas tadi tentunya adanya moral dan etika ya. Nah, apa dalam rangka apa penyelenggaraan pemerintahan ya, yang governance salah satunya adalah bebas korupsi ya, bagaimana kita mengupayakan ya supaya korupsi semakin berkurang ya. Nah, gimana kita mulai dari diri sendiri, karena kadang-kadang kita nggak bisa untuk memberantas itu terlalu jauh, semuanya akan dimulai dari kita sendiri ya. Artinya kita kasih nilai-nilai integritas, indikator keberhasilan ya, artinya kita sudah berhasil ya mempelajari materi. Kalau kita ada ya, kita bisa menjelaskan nilai-nilai integritas ya, kemudian menjelaskan kaitannya etika dan moral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan akhirnya ini tadi bagaimana caranya kita melakukan pencegahan ya, misalkan kalau bisa sekarang kita melakukan pencegahan ya, dan korupsi yang tujuan akhir tentunya negara ya, sebenarnya ada di undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara kita ya, ada 4 katanya, melindungi segenap bangsa, kemudian memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan dan hidup pelaksanaan kita dunia ya. Tentu kita sudah hafal juga walaupun tidak secara keseluruhan ya, kita belajar dari sekolah dulu pembukaan itu bahkan sudah hafal ya, tapi sampai sekarang saya ingin hafal terlalu panjang ya. Tapi karena anak sekarang itu bisa ya. Bahkan kalau ada yang tidak upacara di lingkungan pemerintahan kan ada juga yang sudah hafal ya. Jadi itu sangat baik sekali misalnya kita bisa hafal ya. Namun katanya ya, cita-cita yang 4 ini ternyata belum bisa. Sampai saat ini kita sudah merdeka berapa tahun ya, 79 tahun, tapi belum juga tercapai cita-cita itu ya. Nah bagaimana kita akan mewujudkan ini, kapan itu yang bisa semua itu terwujud, tidak tercapai. Nah dari kita itu maka kita mulai ya, dari semua unsur penyelenggara pemerintah ya, bertekad bersama-sama ya, untuk mewujudkan cita-cita ini ya. Nah salah satu upaya untuk mewujudkan itu adalah tadi kita membudayakan ya, nilai-nilai integritas tadi di dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari ya, yang kita sebagai unsur penyelenggara di daerah DPRD tadi ya, adalah menjalankan tugas membudayakan nilai-nilai integritas bersama dengan kepala daerah masing-masing ya, untuk mewujudkan tujuan negara kita dari sejahtera. Ya, baik Bapak Ibu, sedikit pengantar tentang isi ya dari modul ya, yang Bapak Ibu sudah dapatkan. Tadi sekali lagi saya menambahkan yang memang ada yang tidak ada di modul ya, tapi saya cari sumber-sumber lain yang terkait. Nah, tadi kita berbicara integritas itu terkait dengan etika dan moral. Ya, sekali lagi pasti kita sudah sering banget lah untuk etika ketika
menghormati dia, atau dia beretika. Ya. Nah, kalau kita lihat katanya pengertian ya dari kamus bahasa Indonesia, ya, etika itu katanya adalah ilmu ya, yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Ya. Kemudian ada yang tentang apa yang benar dan apa yang salah menurut ya ketentuan yang berlaku. Ya, artinya yang sudah dibakukan. Oh yang baik, ini yang salah, oh yang benar. Gitu ya, jadi sudah dilakukan ya seperti itu. Kemudian kalau etika ini juga terkait dengan moral. Nah, moral itu adalah nilai-nilai kebaikan ya, yang ada di dalam diri individu. Moral juga bisa kita sebut dengan akhlak. Ya, jadi ketika dia punya moral baik, kita bisa sebut dengan akhlak. Nah, itu moral adalah nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri setiap individu, kemudian dikaitkan dengan etika, ya moral dan etika. Ini saya baca di satu sumber, katanya etika itu adalah seperti apa ya, jalan ya, seperti rel begitu, ya, yang apa dia membatasi si moral tadi supaya berjalan sesuai dengan aturannya. Jadi dia tidak keluar dari aturan tadi, tidak keluar dari rel tadi yang rambu-rambunya. Ya, jadi etika itu rambu-rambunya atau rel penunjuknya supaya moral tadi tetap berjalan sesuai dengan fungsinya. Begitu. Ya, mungkin kalau ada pendapat lain silakan Bapak Ibu. Nah, jadi orang yang sudah punya nilai moral yang bagus, ya, dia juga menerapkan sesuai dengan relnya, tidak menyimpang, ya, maka tadi juga bisa dikatakan dia punya moral dan etika sehingga diwujudkan dalam integritas. Ada lagi pendapat lain, ya Bapak Ibu, katanya kalau moral itu kan nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang ada di dalam diri individu. Tapi kan tidak terlihat, ya, tidak terlihat kalau seseorang itu belum berbuat atau belum bertindak. Misalnya diam-diam aja kita nggak tahu, ya, dia punya nilai apa. Nah, ketika dia berbuat, itulah etika. Jadi maksudnya kaitannya antara etika dan moral. Kalau etika itu adalah perbuatan, perwujudan dari moral yang ada di dalam diri seseorang. Nah, itu pendapat saya baca, dan itu maksud saya untuk bisa menjelaskan. Ya mungkin tadi saya bilang kalau ada pendapat dari Bapak Ibu silakan ditambahkan. Ya, contohnya jadi memang kan kita nggak tahu Bapak Ibu ya, kalau orang itu tidak berbuat nggak tahu dia punya nilai moral seperti apa. Nah, contoh kalau saya memberikan materi misalnya di Aksar CPNS, ya, ada Kabupaten Lampung Tengah, itu ada yang nanti tinggal di Bandar Lampung. Ya, jadi ketika berangkat kerja, dia naik bis ke Lampung gitu ya, naik pick-up-nya dari Raja Basah, naik bis sampai ke Tugu apa ya Pak? Tangan itu ya, naik di situ kan, Tugu apa namanya yang sampai pick-up-nya. Jadi si peserta tadi bilang contoh antara moral dan etika. Ketika saya berangkat dari naik bis dari Raja Basah ke saya naik bis, kemudian bis itu sudah penuh karena pagi biasanya mengejar waktu ya. Di jalan itu ada ibu-ibu katanya ya, ada ibu-ibu tiba-tiba naik ya, coba bis di jalan. Tapi bis itu sudah penuh. Ya. Dan si ibu tadi bawa barangnya banyak, bawa anak juga. Ya, agak kebagian ke dulu. Sehingga dia berdiri di ngejar atau pegangan. Ya. Terus si anak tadi bilang si peserta ada anak muda yang masih sekolah. Terus si anak tadi bangun, ya, dia bangun mempersilahkan ibu tadi duduk di kursi dan dia berdiri. Nah, jadi dia mencontohkan itulah moral dan etika. Akhirnya kalau dia tidak berbuat, kan kita nggak tahu. Tapi ketika dia berbuat, dia bangun, dia
kalau pergi di jalan itu kan bahaya juga gitu ya. Jadi contoh tindakan ya, etika tadi ya, etika itu bisa terlihat kalau sudah melakukan tindakan tertentu. Sepakat ya Pak Ibu ya. Tambahkan dari dua pendapat yang saya baca ya, terkait moral itu nilai yang etika itu adalah teorinya yang sebenarnya tidak menyimpang. Kemudian di satu pendapat lagi moral itu belum bisa terlihat ya, kalau belum etika terlihat. Ya, kemudian kita masuk ke konsep integritas ya. Itu tadi saya bilang udah pasti lagi ya, pasti kita sering dengar tentang integritas ya. Kalau kita buka sekarang zaman sangat mudah sekali ya, kita klik aja di Google keluar semua ya, apa sih integritas ya, dan kita pilih yang mana yang apa yang kita memahami ya. Ini ada di modul, kalau di modul itu ada dua ya, integritas itu dari ini ya, pendapat ini dikatakan bahwa katanya integritas adalah upaya supaya kita menjadi individu yang lengkap, Izin, terima kasih Bu Agus Triyono dari fraksi PKS terkait tadi materi awal menyampaikan terkait masalah moral dan ketua KPU melanggar etik dan moral. Akan tetapi sanksi yang diberikan itu juga kurang ketegasan dari pemerintah. Dalam hal ini masih memberi peluang terhadap orang yang dikatakan melanggar ataupun etiknya, moralnya itu menyalahi kodrat jabatannya, tapi juga masih diberikan peluang ke sana. Nah, sudah otomatis kami di DPRD Kabupaten Luwu, kami merupakan lembaga penyelenggara negara yang konteks bersinggungan dengan masyarakat itu paling kuat. Masyarakat kalau ada apa-apa mesti ngadunya ke DPRD Kabupaten. Jarang sekali kami menemukan masyarakat kok ngadu ke provinsi atau DPRD. Dan itu kondisi yang ada di kami. Nah, yang terjadi di atas penempatannya terkadang kami sehingga dalam penempatan itu kami menarik kesimpulan yang di atas perlakuannya seperti ini, kami dengan tugas yang lebih berat dari yang di atas karena di bawah itu income kecil, outputnya harus besar, terlebih lagi harus menjaga itu tadi etik dan moral. Jadi bagaimana supaya kami dari jiwa pribadi sendiri ada penguatan ke situ. Sedang terkadang kita yang berupaya lurus, kita yang berupaya berada dalam rel itu sendiri kalah dengan orang-orang yang memang hal-hal etik dan moralnya itu justru kurang bagus. Itu mungkin masukan. Terima kasih. Nah, kalau ini pendapat saya itu silakan Bapak Ibu menambahkan ya. Ini tanggung masing-masing lah. Ya, berkaitan ini nggak bisa ngobrol juga kan Pak? Kadang-kadang kita bawahan gitu, maksud saya bawahan. Tapi saya mau menegur atasan kan, ketika atasan salah kita menegur etika juga. Ya etikanya nggak benar loh, kita kok menyalahkan atasan, mungkin ada jalur apa gitu menyampaikan ke beliau gitu ya. Takut nular. Ya karena ya tadi kan kita etika pergaulan juga gitu kan, sama orang yang lebih tua tentunya nggak bisa kita bisa langsung menyalahkan kan gitu ya. Mungkin ada siapa yang bisa membantu pihak lain untuk menyampaikan begitu. Nah siapa orang itu yang bisa menyampaikan ke atasan, tapi yang terpenting dari kita yang saya nggak berbuat seperti itulah kalau saya gitu ya, kita berbuat aja sesuai dengan aturannya. Itu saya nggak tahu yang lain gimana, ada yang mau bantu saya itu kita ya memang sih pesimis juga, tapi jangan seperti itu lah gitu ya, yakin aja ya. Kalau semua, saya bilang semua peserta itu ada 40 orang, ini akan ada satu, nanti akan dua, konsisten semua ya, akan menerapkan atas dari core value gitu, dari berakhlak ya. Ini ya saran
misalnya jangan terpengaruh kan, ya itu bisa terjadi gitu, ya bisa berubah. Tapi nyatanya kalian saya bilang di sini bagus, ya komitmen idealis, tapi nanti kembali ke instansi, nah, berubah lagi. Nah, itu contoh yang tidak konsisten. Ya, tapi dengan itu tadi komitmen kita, konsekuen semua, berjanjilah, ya dengan diri sendirilah gitu. Saya jangan jadi mas saya kapan saya lagi saya ketemu dengan bapak ibu sebelum. Ya, jadi dengan diri tanggung jawab, ya tanggung jawab orang masing-masing, kan gitu ya. Benar nggak sih Kak? Ada yang mau tambahkan ya, Bapak? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ilmunya Bu. Ada putusan MA nomor 12 P/PUM tahun 2024. Isinya tentang pembatalan Perpres nomor 53 kembali 33. Perpres tentang langsung. Di dalam putusan itu ada satu klausal, lupa saya pasal tertentunya yang berapa, bahwa tergugat adalah Bapak Presiden untuk memerintahkan. Nah, sampai saat ini Bapak Presiden kita belum pernah dengar, belum pernah kita baca, dan belum pernah disosialisasikan bahwa mencabut sesuai putusan itu. Pertanyaan saya, apakah kita tetap pakai 53 langsung karena belum ada Pak Presiden cabut, atau kita mengikuti putusan MA? Ini lagi menurut saya ya Pak ya. Artinya kalau saya aturan tapi ya masih aturan yang lama. Tadi ini tetap 53 belum cocok. Cocok ya karena kan itu kalau kita sama-sama di sini. Oke baik ya, mungkin ada yang menambahkan atau kita langsung ya. Kita nanti break jam 12 ya Bapak Ibu. Esok isoma nanti masuk lagi jam 1 ya. Ya kita lanjut kalau tidak ada ya. Jadi ini tadi pengertian ya integritas dari dua pendapat. Sebenarnya tadi saya bilang banyak sekali ya pendapat tentang integritas, tapi intinya apa nanti ya kita simpulkan aja ya. Integritas sebagai diartikan sebagai kombinasi pikiran, perkataan dan tindakan ya untuk mencapai manusia yang seutuhnya kan gitu ya, artinya yang sebaik-baiknya lah ya seutuhnya ya. Nah kemudian ini juga disimpulkan ya bahwa integritas adalah karakter yang menunjukkan konsistensi antara perkataan, perbuatan ya yang mengandung nilai-nilai kejujuran, keteladanan, keadilan dan tanggung jawab ya. Jadi intinya integritas itu jujur ya, tapi kan nyatanya susah gitu ya pakai dia. Kita selalu bilang harus jujur, saya juga nggak bilang saya ini jujur gitu, tidak juga. Kadang-kadang iya ya sangat-sangat sulit, tapi berupaya ya. Tapi tetap kita harus berusaha lah ya meminimalisir ketidakjujuran itu. Nah ini berkaitan integritas tadi ya. Oh ini tadi ada cerita sedikit ya tentang integritas. Nah harus konsisten juga ya. Jadi integritas itu kejujuran, konsistensi, komitmen, tanggung jawab ya, artinya dia tidak berubah gitu ya, konsisten. Contoh misalnya kalau saya bilang PNS, ya PNS itu pelayan publik ya, misalnya seorang yang bertugas di kecamatan ya atau kelurahan. Nah ketika ada masyarakat ingin membuat sesuatu masalah administrasi ya, kadang-kadang petugasnya tidak konsisten. Kenapa tidak konsistennya? Ketika masyarakat itu, Pak tolong saya buru-buru nih mau buat surat ini, tapi syarat-syaratnya nggak ada, ini amplopnya gitu kan. Si petugas jadi tidak konsisten lagi karena dia sudah menerima apa itu suap, apa itu itulah nanti kita lihat ya, itu masuk suap atau gratifikasi ya. Tidak konsistennya petugas, nah itu berarti tidak integritas ya. Orang yang tidak mempunyai syarat-syarat lengkap tapi dia membayar, akhirnya bisa selesai. Tapi ketika masyarakat yang sudah lengkap persyaratannya ya, dia membutuhkan administrasi yang surat dokumen tadi diperlambat gitu, ya. Jadi itu contoh ketidakkonsistenan seseorang yang terkait. Nah itu tadi biasanya yang membuat orang itu
berubah-ubah itu kan karena ya ada sesuatu materi berupa barang atau uang yang diberikan sehingga dia merubah keputusannya. Ya. Jadi dia tidak jujur lagi, dia tidak punya tanggung jawab, tidak menggunakan kewenangan. Itulah bagian dari kolusi tadi. Ini Bapak Ibu ada katanya ada misalnya ada kasus begini Bapak Ibu. Ada raja ya di sebuah kerajaan. Nggak boleh ya. Kerajaan lah ya, raja di mana lagi anak berat. Ya, nah si raja ini membuat aturan ya. Raja membuat aturan katanya setiap warga negara dilarang mengurus ya, sampai itunya saya jenazah bukan mengurus apa gitu ya ketika ada yang meninggal karena kecelakaan, karena sakit, karena apa, tapi si raja bilang kita nggak boleh ngurusin kerajaan sebelah ya. Terus katanya terjadi setelah peristiwa apa sehingga adalah yang meninggal dari kerajaan sebelah itu ada warga negaranya yang mengurus mungkin karena dia kalau agama Islam pernah harus apa ya dengan apa ya, kalau Pancasila harus toleransi, kalau itu sesama umat Islam harus apa kan gitu ya, sehingga ada warganya itulah mengurus gitu ya, mandikan, menyolatkan sampai dia menguburkan. Nah ketahuanlah sama raja ya, raja marah, kemudian dia janji dengan dia seingat aturannya katanya siapa yang melanggar ya tentu akan menerima hukuman ya. Si raja menghukum warganya tadi ya, dimasukkan penjara, ternyata adiknya sendiri. Nah, terus Bapak Ibu kalau dari cerita ini apa yang bisa kita simpulkan? Itu ya Pak, raja mempunyai integritas tinggi. Dari mananya Pak bisa? Itu ya Pak. Perkataan dan perbuatannya konsisten. Ya, perkataan perbuatannya konsisten. Dan moralnya masih kuat. Itu ya Pak. Oke, integritas, bermoral, konsisten ya. Ya, ya. Nah, kan itu harusnya. Jadi idealis begitu, gitu kan. Ya, tapi kadang-kadang kita kan melihat, aduh ini kan adik saya, ini keluarga saya. Zaman jahiliyah, Bu. Gimana Pak? Zaman jahiliyah itu, zaman Rasul. Iya ya, ini contoh yang sangat itu kata tadi yang sangat berintegritas, konsisten ya dengan aturannya. Siapapun itu tidak lihat kan keluarganya karena siapa, ya, karena yang kenal ya harusnya sih idealnya begitu. Ya. Jalankan aturan itu tidak lihat siapapun, ya, karena dia melanggar wajib menerima sanksi kan begitu. Tapi kita lihat nih ada masih ada takdir begitu ya. Ya makanya tadi dimulai lagi kan dari kita sendiri konsisten. Tadi contoh, ini buat contoh ya ketika tadi kalau PNS pelayanan ya kepada siapa kan karena membedakan kan itu komplain masyarakat juga kan. Kalau ada orang dalam padanya ya bisa beres semua. Nah itu contoh kan tidak konsistennya. Ya, jadi integritas ini adalah supaya kita bisa menempatkan ya aturan-aturan tadi ya kita jalankan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Supaya mudah menghafalnya, maka dibuat singkatan ini Bapak Ibu. Jumat bersepeda kakak. Ya, itu diluncurkan pada acara Harian Korupsi Sedunia ya, tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya, jadi inilah nilai-nilai integritas. Jadi ketika kita bicara integritas, ya harus walaupun tidak semua ya idealnya bagusnya kalau kita bisa semua itu ya. Jadi jujur, mandiri, tanggung jawab itu disingkat Jumat ya. Bersepeda itu berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, itu bersepeda ya. Ini dikaitkan dengan kalau hari Jumat kan kita olahraga ya, Jumat bersepeda, kata kerja keras ya. Jadi ini nilai-nilai integritas. Kita berbicara integritas tadi ada kesesuaian antara hati, ucapan dan tindakan. Ya, di situ terkandung 9 nilai-nilai.
boleh diceritakan kepada siapapun, walaupun kepada istri sendiri. Luar biasa, itu kan yang saya bilang sangat keren ya. Kalau kita kagum dengan seorang atau kita senang banget dengan itu keren ya, maka itu bisa nggak kita ya, sekeren itu ya. Dan istrinya aja juga cerita ya, istrinya marah-marah dari itu nggak apa-apa, kita nggak mulai ya, tidak diceritakan. Saya juga kayaknya nggak kebayang ya, kalau kita pasti lagi kita kasih tahu dulu kan ya, kalau kita semua itu kita ngapain di istana gitu supaya dia masih bisa menyampaikan yang bukan seperti itu ya, konsisten, tanggung jawab, amanah gitu ya, dengan catatan ya, itu rahasia negara tidak boleh diceritakan tentang Bung Hatta. Ya. Kemudian yang Bapak Ibu yang kedua, ini Pak Hugeng. Ya, Pak Hugeng ini Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia tahun 68 sampai 71. Ya, beliau ini juga ya sangat berintegrasi, keren tadi. Ya, jujur, nggak mau kan beliau pindah-pindah itu ceritanya ya, saya baca pindah-pindah tugas. Pada saat pindah tugas pasti banyak nih usaha yang kasih gitu kan ya, rumahnya diberi alat-alat perlengkapan kursi, meja, lemari ditolak oleh beliau, maka dia kasih mobil ya, Pak Hugeng tidak menerima ya. Nah, itu contoh kan beliau menghindari akan konflik kepentingan ya, karena beliau berjalan di situ, sehingga sampai kan saking jujurnya Pak Hugeng itu Pak Gusdur ya, Presiden. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Mitra TV melaporkan.